Baik, perkenalkan nama saya Sayan Manayuda dari kelas S4608 dengan NIM 12022202997. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang the cost of quality, melanjutkan rekan-rekan saya yang sudah sebelumnya. The cost of quality atau biaya kualitas itu adalah biaya-biaya yang timbul guna menangani kualitas produk yang dihasilkan, baik mempertahankan mutu maupun memperbaiki produk yang cacat atau tidak sesuai standar. Biasanya ini muncul karena adanya produk yang berkualitas buruk atau tidak mampu memenuhi standar mutu konsumen. Disebut juga cost of poor quality atau COPQ. Adapun COPQ itu terjadi karena adanya biaya yang tersembunyi, biaya manajemen, biaya kehilangan aset, kerugian karena kehilangan proyek, dan kehilangan kepercayaan konsumen. Lalu, mengapa biaya kualitas ini penting untuk dipersiapkan? Setiap bisnis itu pasti mengharapkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal ini bisa didapatkan dari konsumen yang puas akan produk tersebut, yang akan mendorong mereka untuk kembali membeli dan bahkan setia menggunakan produk tersebut. Konsumen pun hanya akan merasa puas apabila kualitas produk yang diharapkan sesuai dengan standar. Apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan mutu produk yang sesuai standar maupun berubah-ubah, maka konsumen pun enggan untuk melakukan pembelian, apalagi repeat purchase atau repeat order. Jika jumlah permintaan jauh lebih sedikit dari ketersediaan barang atau demand lebih sedikit daripada supply, tentu perusahaan itu akan mengalami kerugian atau tak akan mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Dalam kata lain, quality of cost itu perlu disiapkan untuk memperbaiki dan menjaga kualitas produk serta mengurangi komponen biaya lainnya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan laba serta memiliki keunggulan untuk mampu bersaing dengan kompetitornya. Lalu, ada jenis dan komponen biaya kualitas, yaitu ada 3. Pertama, ada prevention cost atau biaya pencegahan. Seperti namanya ini, biaya ini digunakan untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi pada kualitas sebuah produk. Biaya pencegahan dapat pula dinilai sebagai sebuah investasi. Lalu ada biaya penilaian atau partial cost. Jenis biaya ini dimaksudkan untuk menekan kemungkinan buruknya kualitas produk. Nanti akan saya berikan contohnya seperti gambar yang di bawah. Lalu ada biaya kegagalan atau failure cost. Kegagalan dalam menghasilkan produk ini kan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Kegagalan internal ini terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara produk yang dihasilkan dengan kualitas yang diharapkan dan terdeteksi sebelum produk tersebut dikirim ke pihak konsumen. Lalu ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya kegagalan eksternal ini terjadi ketika ketidaksesuaian antara kualitas produk yang dihasilkan dan diharapkan baru diketahui setelah produk itu berada di tangan konsumen. Ini adalah resiko paling besar dan membahayakan karena dapat menurunkan citra dan kredibilitas perusahaan sehingga berpotensi menurunkan pangsa pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram ini. Yang pertama itu ada do it right the first time atau disingkat DERF. Di mana di sini kita memulai lalu kita menyiapkan partial cost atau biaya penilaian. Lalu ada prevention cost atau biaya pencegahan. Lalu ada price of non conformance PONC atau failure. Nah, di sini failure-nya itu masih besar. Lalu prevention cost-nya itu sedikit, lalu partial cost-nya ini hampir setara dengan PONC. Seiring berjalannya waktu itu, ini bisa ditekan, PONC bisa ditekan dengan peningkatan prevention cost. Peningkatan prevention cost itu akan mengakibatkan partial cost atau biaya penilaian ini dikurangi sehingga diganti ke biaya pencegahan. Jadi jika biaya pencegahan meningkat maka akan menurunkan PONC. Baik, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.